3 unit rumah warga di Kota Bandar Lampung ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat seorang anak yang bermain korek api. Tiga unit rumah di Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang, Pusat Bandar Lampung dengan cepat hangus terbakar. Material rumah yang didominasi oleh kayu menyebabkan kobaran api cepat membesar dan menghanguskan rumah. Dinas Pemadam Kebakaran dari Kota Bandar Lampung menerjunkan 4 unit mobil pemadam dan membutuhkan waktu 1 jam untuk memadamkan api. Diduga api berasal dari rumah milik Nasruddin yang tiba-tiba saja membesar. Api kemudian menjalar ke 2 rumah lain yang letaknya berdekatan. Data yang kita miliki ada 3 rumah yang terbakar, 1 rumah 2 lantai, kemudian 1 rumah 2 rumah. Nah, Pak, ini kan jadi kebakaran yang kedua ya Pak ya untuk di hari ini Pak. Mungkin ini dari kita sendiri seperti apa sih Pak himbauannya kepada masyarakat? Ya tentunya kita tidak artinya mengimbau keluarga masyarakat untuk senantiasa hati-hati, tidak gampang bila ada yang memainkan api atau membakar sampah tidak boleh ditinggal. Kebakaran diduga akibat seorang anak yang bermain korek api di lantai 2 rumah milik Nasruddin. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Aksi unjuk rasa di depan kantor desa Aikmel, Lombok Timur berujung ricuh. Ratusan pendemo memaksa menerobos masuk kantor desa dan melempar benda hingga bentrok dengan aparat keamanan. Massa mendesak kepala desa mundur dan menuntut pemerintah desa agar transparan. Aksi ricuh unjuk rasa di depan kantor desa Aikmel, Lombok Timur berlangsung ricuh Rabu pagi. Dari rekaman video amatir warga, massa melempar batu dan botol ke kantor desa dan aparat keamanan yang mengawal aksi unjuk rasa. Bentrok antara pendemo dengan aparat keamanan tak terhindarkan saat massa mencoba menerobos untuk masuk ke kantor desa. Massa menuntut pemerintah desa transparan dan mendesak kepala desa mundur dari jabatannya. Biar kepala desa itu mundur dari jabatannya, karena ada sesuai dengan janji politiknya, menjanjikan air gratis semuanya, beserta jalan-jalan mau diperbaiki, ternyata sebiji pun tidak ada yang pernah direalisasi. Kami selalu mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan unras, tidak ada yang anarkis. Namun tadi juga ada pelemparan sehingga kami bubarkan unjuk rasa itu dan kami suruh pulang. Dan sampai saat ini sudah aman dan mereka sudah pulang. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk memediasi kedua pihak agar peristiwa tidak terjadi lagi. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Lamri Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja warga Sidoarjo, Jawa Timur dikeroyok sekelompok orang tak dikenal setelah pamit kepada ibunya untuk menghadiri acara sholawatan di kawasan Porong. Korban yang mengalami luka serius akhirnya meninggal dunia. Daudi Ardiansah, 18 tahun warga desa Wono Ayu, Sidoarjo, Jawa Timur terkapar di jalan desa Sepande Candi. Korban mengalami luka akibat senjata tajam di sekujur tubuhnya akibat dikeroyok sejumlah orang. Oleh warga setempat, Daudi sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Korban kemudian dimakamkan pihak keluarga di TPU Desa Wono Ayu. Menurut ibu korban, Sri Wayati, anak laki-lakinya dianiaya hingga tewas. Korban pamit untuk menghadiri acara sholawatan di kawasan Porong. Sri Wayati baru mengetahui musibah yang menimpa anaknya setelah melihat unggahan video di media sosial. Sri berharap agar pelaku pengeroyokan segera ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pagi baru tahu, pagi 6:30 baru tahu saya. Mas, aku awakku lemes, Mas, aku gak karu-karuan tinggalku. Apa ini harapannya? Saya ingin yang membunuh anak saya ketemu, Mas. Biar dia diadili. Saya nggak terima, Mas, anak saya dibuat seperti itu. Aparat Polresta Sidoarjo masih melakukan penyelidikan atas kasus ini untuk mengetahui motif pengeroyokan serta para pelakunya.
Penangkapan seorang pria terduga bandar narkoba di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara mendapatkan perlawanan dari pihak keluarga. Bahkan seorang perempuan nekat menghadang mobil patroli polisi saat petugas berusaha membawa pelaku. Video amatir warga merekam saat petugas Polres Tebing Tinggi menangkap seorang pria yang diduga merupakan bandar narkoba di Jalan Ketumbar, Kelurahan Pulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Sejumlah anggota keluarga dari pria terduga bandar narkoba berusaha untuk menghalang-halangi petugas Polres Tebing Tinggi ketika hendak membawa pria itu. Bahkan sempat terjadi keriuhan saat terduga pelaku narkoba dimasukkan ke mobil patroli. Beberapa warga langsung menghadang mobil patroli, bahkan seorang perempuan nekat menaiki kap mobil polisi. Aksi keluarga ini berakhir setelah petugas bersikap tegas dengan membawa paksa seluruh yang terlibat ketika menghalangi petugas saat membawa terduga pelaku penyalahgunaan narkoba ke Mapolres. Pada saat melakukan proses penangkapan, kita dihalang-halangi oleh pihak keluarga dan masyarakat setempat, dan akan tetapi tersangka berhasil kita bawa ke Polres Tebing berikut barang bukti. Dan masyarakat yang keluarga yang menghalangi juga kita amankan untuk diproses selanjutnya. Selain memeriksa pria terduga bandar narkoba, polisi juga periksa keluarganya yang mencoba menghalangi petugas di Polres Tebing Tinggi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur ditangkap polisi karena diduga mencabuli santri. Pelaku mengiming-imingi para korban akan masuk surga jika melayani nafsu bejatnya. Dua pimpinan pondok pesantren di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ditangkap polisi karena diduga mencabuli 3 santri yang masih di bawah umur. Modus pelaku dengan mengiming-imingi korban masuk ke surga jika melayani nafsu bejat pelaku. Kedua tersangka merupakan pimpinan pondok pesantren ternama di Lombok Timur. Satu pelaku ditangkap di Desa Kutaraja dan seorang lagi di Desa Sikur. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju, rok, mukena, dan pakaian dalam korban sebagai barang bukti. Secara khusus kita melakukan pemantauan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Timur. Karena ini korbannya anak-anak, tentunya menjadi perhatian khusus kita semuanya, sehingga pada tanggal 6 Mei beberapa hari yang lalu kita melakukan asistensi, kita melakukan pengecekan secara mendetail terkait. Saat ini korban telah mendapatkan perlindungan dari LPSK. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Siswa TK berusia 5 tahun di Bitung, Sulawesi Utara diduga menjadi korban penganiayaan. Peristiwa itu terungkap setelah orang tua korban mendapati sejumlah memar di bagian paha. Menurut pengakuan korban, ia dipukul gurunya karena tidak bisa membaca. Seorang guru TK swasta di wilayah Bitung, Sulawesi Utara diduga telah melakukan tindak kekerasan terhadap salah satu siswanya yang masih berusia 5 tahun. Sebelumnya orang tua korban curiga dengan perilaku sang anak yang enggan pergi ke sekolah. Ibu korban kemudian menemukan sejumlah memar di paha korban. Saat dikonfirmasi oleh ibu korban, terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya dan menyebut memar terjadi saat korban sedang bermain bersama teman. Namun menurut korban, ia menderita memar karena dipukul oleh terduga pelaku menggunakan penggaris hanya karena korban tidak bisa membaca. Belum adanya kejelasan dari pihak sekolah maupun terduga pelaku, orang tua korban akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan melakukan visum. Kejadiannya terjadi hari Jumat dan diketahui orang tua pada saat sore hari mandi karena sekolah tutup. Datanglah hari Senin kemarin orang tua ke sekolah, tapi karena tidak terkomunikasi dengan baik maka keluarga merasa keberatan dan melaporkan di Polres Bitung Senin kemarin. Katanya, ini kenapa dia jawab jujur, dia bilang, Miss ada pukul. Kaget, kita bilang, Miss pukul karena apa?
dia bilang, Miss pukul karena saya nggak tahu baca. Anak umur 5 tahun. Miss pukul berapa kali? Banyak kali begini. Itu menurut pengakuan dari anak saya seperti itu. Guna mendalami adanya dugaan penganiayaan, unit PPA Polres Bitung telah menyita barang bukti berupa penggaris serta hasil visum. Selain itu, petugas turut memeriksa terduga pelaku beserta sejumlah saksi. Diduga senggolan saat hendak menyeberang, pengemudi ojek online bertabrakan dengan penjual bakso. Akibat kecelakaan, penjual bakso terluka di sekujur tubuh tersiram kuah panas, sementara pengemudi ojek kabur. Seorang pengemudi ojek online diduga menyenggol penjual bakso keliling saat akan menyeberang jalan di Jalan Raya Hadi Supeni, Cangkiran, Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Usai menabrak, pengemudi ojek online langsung kabur. Akibat kejadian ini, penjual bakso mengalami luka melepuh di sekujur tubuh tersiram kuah panas. Korban bernama Ponidi, warga Kendal ini dirawat di Rumah Sakit Syaril Hospital Kendal. Itu adalah laka tunggal. Memang yang bersangkutan dikagetkan oleh adanya pengemudi lain yang melawan arus. Kemudian akibatnya terjatuh dan kuah baksonya menyiram punggung si tukang bakso. Korban sendiri dalam perawatan dan sudah ditangani oleh tim medis. Kasus kecelakaan ditangani oleh Satlantas Polrestabes Semarang. Pengemudi ojek online yang sempat kabur akhirnya mendatangi korban untuk minta maaf dan bantu biaya pengobatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 19 awak kapal KM2 Putra dievakuasi tim SAR karena mesin kapal rusak. Sebelumnya mereka sempat terombang-ambing di tengah laut selama beberapa jam. Tim gabungan Basarnas, Polairut, dan TNI Angkatan Laut mencari sebuah kapal nelayan di perairan Maluku Utara. Pencarian dilakukan pasca tim SAR mendapat laporan ada sebuah kapal yang mati mesin. Setelah beberapa jam pencarian, tim SAR akhirnya menemukan kapal yang terombang-ambing dihantam gelombang. KM2 Putra memulai pelayaran dari Pulau Bacan, Halmahera Selatan menuju Pulau Batang 2 Ternate. Di tengah perjalanan, mesin kapal tiba-tiba saja mati dan membuat awak panik. Pencarian terhadap kapal yang mengalami mati mesin. Dan pada pukul 6.45, kapal tersebut berhasil diketemukan dalam keadaan selamat. Dan saat ini kapal tersebut lagi dilaksanakan pendampingan oleh KN Pandu Dewanata. KM2 Putra mengangkut 19 orang termasuk awak kapal. Tim SAR selanjutnya menarik kapal sampai ke pelabuhan Dufa Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, News Pagi akan kembali usai azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kembali lagi bersama iNews Pagi, pemirsa, dan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Pemirsa, puluhan pekerja dan pemilik usaha di kawasan Pluit, Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara berunjuk rasa di rumah ketua RT setempat. Aksi dilakukan saat pembongkaran ruko-ruko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air. Puluhan pekerja dan pemilik tempat usaha berunjuk rasa saat pembongkaran ruko-ruko di kawasan Pluit Karangniaga, Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu pagi. Massa menggeruduk rumah ketua RT yang dianggap sebagai pemicu permasalahan. Ketua RT dinilai telah melaporkan kasus penyerobotan bahu jalan dan saluran air kepada pemerintah kota Jakarta Utara. Padahal kasus penyerobotan ini telah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Akibat pembongkaran, pegawai tempat usaha mengaku kehilangan pekerjaan. Padahal mereka dibayar secara harian. Di sini kita udah ada kerjaan walaupun gaji seberapa. Tapi kalau dibongkar gimana? Kalau pemerintah terpaksa bongkar gitu loh, ya kan? Tapi ini dengan dibongkar jadi abang terdampak nggak bang? Ya terdampak lah, kita kasih makan keluarga pakai apa? Tokonya tutup atau gimana bang? Ya tutup lah. Nah, kita kan kerja dibayar harian.
Bang, tuntutan ke sini apa jadinya? Tuntutan ke sini kan, ini kan usulan dari RT, gitu kan. Kenapa nggak dari awal pembangunan nggak dibongkar gitu loh. Setelah sekian lama baru ada kayak gini gitu loh. Pemkot Jakarta Utara membongkar 20 ruko yang menyerobot bahu jalan sekaligus menutup saluran air di Pluit Karangniaga Penjaringan Jakarta Utara. Petugas gabungan dikerahkan, mulai dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bida Marga, hingga puluhan petugas PPSU. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua RT 11 RW 03 Kelurahan Pluit, Riang Prasetya menyatakan massa yang berunjuk rasa menentang dirinya bukan warga setempat. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa pembongkaran dilakukan pada bangunan yang melanggar, bukan pada usaha di tempat itu. Dan saya pastikan bahwa yang demo tadi adalah bukan warga saya, ya, bukan warga saya. Namun demikian saya sikapi bahwa saya sampaikan yang dibongkar dan ditertibkan itu adalah saluran air dan bahu jalan, ya, bukan usahanya, bukan tempat dagangnya. Jadi usaha dan bisnisnya tetap berjalan. Yang dibongkar itu adalah pelanggaran, yaitu apa? Saluran air dan bahu jalan. Jadi kalau ada yang demo di situ, perlu saya sampaikan itu berkonsekuensi hukum dan itu ada yang ditujukan ke atas nama saya. Kan seperti itu. Jadi saya juga menyampaikan bahwa kejadian pada saat ini adanya penertiban itu merupakan kajian dari pemerintah yang mana pemerintah sudah melakukan satu penelitian atau analisa dari dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian datanglah untuk disurvei ke lokasi, terjadi match pelanggaran dengan adanya dokumen yang dimiliki oleh pemerintah. Terjadilah sekarang penertiban karena memang saluran air dan bahu jalan merupakan prasarana umum dan itu harus diberikan kepada masyarakat umum. Menteri Sosial Tri Risma hari ini angkat bicara pasca kantornya digeledah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama iNews Pagi.